Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali kita berkumpul di sini untuk melanjutkan pelajaran kita, membahas hak-hak yang hendaknya tidak dilalaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan hak anak-anak. Telah kita jelaskan bahwa ketika hak anak-anak itu ditunaikan, maka orang tualah yang pertama kali akan mendapatkan keberuntungan. Dan keberuntungan ini bukan hanya dia dapatkan di dunia, namun juga di akhirat. Sehingga hendaknya para orang tua tidak melalaikan hak anak-anaknya. Sekali lagi bahwa dialah yang pertama kali akan mendapatkan keberuntungan apabila dia menunaikan hak anak-anaknya tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, masih membahas tentang hak anak-anak. Beliau mengatakan, walaqad istahana katsirun minal walidain bihadzal haq fa Allahu auladahum. Maka banyak di antara orang tua yang meremehkan hak anak-anaknya, maka mereka pun membiarkan anak-anaknya. Wa nasawhum ka'alla mas'ulata lahum alaih. Mereka melupakan anak-anaknya seakan-akan itu bukan tanggung jawab mereka. Ya, pendidikan anak-anaknya misalnya tidak dia urusi, anaknya bergaul dengan siapa tidak dia ketahui. Seakan-akan dia lupa bahwa anak-anak itu adalah tanggung jawabnya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti tentang anak-anaknya. La yas'aluna aina dhahabu. Di antara orang tua ya ada yang tidak pernah bertanya. Tidak pernah bertanya anak itu di mana. Tidak pernah nyari anaknya di mana. Bahkan terkadang anaknya tidak pulang ke rumah pun tidak dia cari. Nah, ini bukan orang tua yang bertanggung jawab. Ya. Qala wala mata ja'u. Dia tidak bertanya kapan anaknya pulang. Misalnya anaknya pergi, nanti kamu kembali ke rumah jam berapa? Ya. Jadi dia harus bertanya anak itu di mana, dia harus tahu. Qala wala min asdiqaihim wa ashabihim. Dia tidak pernah mencari tahu siapa yang menjadi teman dari anak-anaknya. Nah, ini orang tua kadang lalai. Ya, tidak pernah tahu anaknya itu bermain dengan siapa. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab orang tua untuk meneliti dengan siapa anak-anaknya itu berteman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya, ada sebagian orang tua, masya Allah, dia demikian soleh, ya, bapak dan ibunya orang-orang yang soleh, dan dia pun berupaya untuk memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Namun dari sisi pertemanan ini dia lalai. Maka tiba-tiba dia dapati anaknya sudah menjadi pecandu narkoba, atau anaknya yang perempuan tiba-tiba hamil di luar pernikahan karena tidak memperhatikan pergaulan sang anak. Nah, pergaulan anak ini juga perlu menjadi perhatian orang tua. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-din al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalilhu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, dalam konteks anak-anak kita harus memperhatikan siapa yang menjadi teman anak-anak kita. Jangan sampai dia salah bergaul. Qala wala yuwajjihunahum ila khair wala yanhaunahum an syarr. Ya, para orang tua ini tidak pernah mengarahkan anaknya untuk melakukan kebaikan dan tidak pernah melarang mereka dari keburukan. Jadi dia dibiarkan anaknya begitu saja tanpa adanya perhatian. Ya, apalagi sebagian orang tua, ya, apalagi bapak dan ibunya dua-duanya bekerja. Terkadang anak-anak terlalaikan.
ya terkadang anak-anaknya terlalaikan. Maka jangan sampai seperti ini ya. Kita mencari uang ya, terkadang ada sebagian orang beralasan ya, saya cari uang juga untuk anak saya ya. Ingat, kewajiban kepada anak itu bukan hanya nafkah saja, namun perhatian ya, demikian juga kesungguh-sungguhan kita dalam memberikan pendidikan dan penjagaan kepada mereka. Ini juga merupakan tanggung jawab orang tua. Qala wa minal ajabi anna haula harisina kulla hirsin ala amwalihim bihifdhiha wa tanmiyatiha. Salah satu perkara yang sangat mengherankan, sebagian orang tua mereka sangat bersemangat untuk mendapatkan harta, kemudian menjaga dan mengembangkan harta tersebut ya. Ada sebagian orang tua yang pebisnis, sibuk dia ngurusin bisnis ya. Ada sebagian orang tua yang usahanya itu peternakan, sibuk dia mengurusi hewan-hewan ternaknya, bagaimana agar bisa berkembang ya. Ada orang tua yang memiliki usaha pertanian, sibuk dia dengan pertaniannya ya. Wasahari ala ma yuslihuha ya. Bahkan mereka rela begadang malam untuk mengurusi bisnisnya tersebut ya, sampai begadang malam, meeting sampai malam ya, sampai tengah malam. Sebagiannya meeting secara langsung ya di tempat-tempat tertentu, atau meeting secara online yang tidak pernah dia melihat anaknya, sibuk di kamarnya ya dengan laptopnya. Ma'annahum yanmuna hadzal mal wa yuslihunahu li ghairihim ghaliban. Padahal mereka ya, di antara mereka atau sebagian di antara mereka, mayoritas mereka ini banyak ya mengembangkan harta itu bukan untuk dia, tapi untuk orang lain. Misalnya dia bekerja di sebuah perusahaan, tentu yang paling banyak mendapatkan keberuntungan dari perkembangan perusahaan tersebut adalah pemilik perusahaannya. Adapun dia cuma karyawan, ya paling dikasih bonus sedikit ya. Tapi siapa yang lebih banyak mendapatkan keuntungan? Tentunya sang pengusaha. Nah, sebagian orang dia bekerja di perusahaan, kemudian dia berupaya bagaimana agar perusahaannya ini mendapatkan profit setinggi-tingginya. Nah, ketika profitnya didapatkan, bagian yang dibagikan kepada dirinya hanya sedikit, ya. Tapi yang mendapatkan banyak keuntungan adalah sang pengusaha. Amal aulad falaisu minhum fi syai'. Adapun anak-anak maka tidak terbetik sama sekali di pikirannya, ya, perhatian terhadap anaknya. Ma'annal muhafadzata 'alaihim aula wa anfa fid dunya wal akhirah. Padahal penjagaan terhadap diri sang anak tentu ini lebih utama dan lebih memberikan manfaat kepada orang tua di dunia dan di akhirat. Ingat, hak anak itu bukan hanya diberi nafkah berupa materi, ya, tapi lebih daripada itu, perhatian, pendidikan, kasih sayang ini harus kita berikan kepada mereka. Ya. Kemudian beliau mengingatkan, kama annal walida yajibu alaihi ya taghdiyata jismil waladi bit ta'ami wasyarab wa kiswata badanihi bil libas, kadzalika yajibu alaihi an yughdiya qalba waladihi bil ilmi wal iman wa yaqsu ruhahu bi libasit taqwa wa dzalika khair. Orang tua memang betul dia diberi kewajiban, ya, dia memiliki kewajiban untuk memberikan makanan ya kepada jasmani sang anak, ya, berupa makanan dan minuman. Demikian juga mengenakan pakaian ya ke badan sang anak untuk menutupi dirinya, menutupi tubuhnya. Namun demikian juga wajib bagi dia untuk memberikan gizi kepada hati sang anak dengan mengajarkan ilmu agama, dengan menanamkan keimanan, serta memakaikan kepada ruhnya pakaian ketakwaan, ya. Jadi anak-anak bukan hanya membutuhkan pakaian, ya, makanan dan pakaian secara zahir saja, namun batinnya juga perlu diberikan makanan, asupan, ya, dan juga pakaian. Karena itu orang tua harus membangun kedekatan ya dengan sang anak, sehingga ini semua bisa tercukupi. Ya, anak-anak yang diberi kasih sayang yang cukup ini dia akan tumbuh dengan baik. Berbeda dengan anak-anak yang kurang kasih sayangnya. Ya, ada sebuah riset yang dilakukan oleh Ibu Eli Risman itu, ya. Ada perbedaan ya antara anak yang diberi perhatian dengan anak yang tidak diberi perhatian. Anak yang tidak diberi perhatian oleh bapak dan ibunya, ya, ini lebih rentan untuk melakukan penyimpangan di masa remajanya, di masa mudanya, ya.
mudah tergoda untuk melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Berbeda dengan anak-anak yang diperhatikan oleh orang tuanya. Anak-anak yang diperhatikan oleh orang tuanya mudah dibimbing. Kenapa? Sudah dekat dia dengan orang tuanya. Ya, anak-anak menjadi lebih percaya kepada bapak dan ibunya daripada bujuk rayu teman-teman yang ada di sekitarnya. Lebih terjaga dia. Berbeda dengan anak-anak yang tidak punya hubungan baik dengan bapak dan ibunya. Ketika lihat ya dia anaknya di sekolah, kemudian ada temannya yang memberikan perhatian, ya, apalagi sekolahnya sekolah campur ya. Hati-hati ya. Sudah banyak kasus ya anak-anak, terutama anak-anak perempuan yang tidak bagus hubungannya dengan sang bapak. Ya, yang namanya perempuan itu kodratnya dia membutuhkan perhatian laki-laki. Ya, ketika dia sekolah, ketika dia di kuliah, kemudian ada yang mendekati dirinya, kemudian orang ini menunjukkan perhatian yang luar biasa. Namanya hati wanita itu mudah tergoda. Ya, hati wanita itu mudah tergoda. Begitu ada yang memberikan perhatian, maka kemudian dia pun tertarik dan bahkan bisa memberikan sesuatu yang paling berharga kepada laki-laki tersebut. Maka banyak kasus yang seperti ini, dan terkadang ini kesempatan ini diambil oleh orang-orang non-muslim ya, untuk memurtadkan ya wanita-wanita muslimah di kampus-kampus. Ya, lihat ada anak latar belakang keluarganya kurang baik, dia dekati, dia berikan perhatian ya. Dimana anak putri ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari bapaknya, kurang kasih sayang seorang laki-laki kepada dirinya. Akhirnya apa? Terkesan ya, wah ini kok orang perhatian sekali sama saya. Akhirnya diajak bergaul bebas, akhirnya dia berikan sesuatu yang paling berharga yang dia miliki. Ini kegadisannya. Akhirnya hamil. Ya, mau tidak mau nanti kata laki-lakinya apa? Saya siap bertanggung jawab katanya. Ya, padahal dia telah menjerumuskan wanita tersebut. Saya siap bertanggung jawab, tapi dengan syarat ya anak bapak ikut saya, ikut agama saya. Nah, orang tua kadang-kadang untuk menutupi rasa malunya ya sudah dia berikan anak tadi saya naudzubillah. Maka jangan kita menganggap enteng ya. Perhatian orang tua kepada anak ini besar sekali pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, makanya kalau misalnya terjadi perceraian ya, seorang anak menjadi terpisah dengan bapaknya, ini harus dicari figur pengganti seorang bapak. Ya, bisa itu kakeknya atau pamannya. Jadi ada figur laki-laki yang bisa dia menjadi tempat dia bersandar. Atau kalau ibunya menikah lagi, cari suami yang bisa bisa menaungi. Misalnya dia janda, dia cari suami yang bisa menaungi sang anak. Kalau misalnya memang bapaknya tidak bisa memberikan perhatian. Padahal harusnya juga walaupun bercerai ya, bapak itu tetap punya tanggung jawab ya. Dia harus meluangkan waktu sama anaknya walaupun sudah bercerai, agar sang anak tidak kekurangan kasih sayang dari seorang bapak. Baik. Ini beliau mengingatkan bahwa kebutuhan anak bukan hanya nafkah saja, namun perhatian dan kasih sayang serta bimbingan agama dari orang tuanya. Qala wa min huquqil aulad ay yunfiqu alaihim bil ma'ruf min ghairi israfin ya wala taqsir. Dan di antara hak anak-anak adalah orang tua itu menafkahi, memberikan nafkah dengan cara yang baik, tanpa israf, berlebihan, ya. Demikian juga wala taksir, tidak kemudian mengurangi jatah mereka. Jadi ini memang hak ya, ini memang hak anak-anak kita, hendaknya kita berikan mereka nafkah. Dan terutama ini tugas dari seorang ayah. Ya, ayah itu bertugas untuk memberikan nafkah, bukan hanya kepada istrinya saja, tapi juga kepada anak-anaknya. Dan orang tua juga harus sadar ya, atau para ayah itu juga harus sadar bahwa infak yang diberikan kepada keluarga ini adalah infak yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ulangi bahwa infak yang ditunaikan oleh seorang kepala keluarga, nafkah ya, nafkah yang diberikan kepada anak-anak dan istrinya, ini adalah nafkah yang terbaik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun tasaddaqta bihi wa dinarun anfaqtahu li raqabah wa dinarun anfaqtahu li ahlik a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu li ahlik. Kata Rasulullah SAW, dinar itu uang yang kau infakkan ya di jalan Allah.
kemudian dinar yang kau pakai untuk bersedekah, dan dinar yang kau pakai untuk membebaskan budak ya dari perbudakan, dan dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Ya, jadi ada 4 penyaluran infak ya, fisabilillah, kemudian untuk bersedekah, membebaskan budak, kemudian yang keempat infak untuk keluarga, nafkah untuk keluarga. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, a'dhamuha ajran ya dinarun anfaqtahu li ahlik. Maka yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kau nafkahkan untuk keluargamu. Nah, ini para bapak ya harus tahu ya. Para kepala keluarga harus tahu bahwa ketika mereka mencari nafkah, kemudian nafkah itu mereka berikan kepada anak istrinya, ini adalah sedekah yang paling baik, nafkah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seseorang itu berupaya untuk mencari nafkah yang halal ya, agar keluarga itu barokah ya, dengan harta yang halal walaupun sedikit, ini insya Allah akan menumbuhkan kebaikan dan keberkahan dalam rumah tangga. Sebaliknya harta yang banyak tapi diperoleh dengan cara yang tidak halal, maka justru ini akan menjadi sumber bencana dan sumber dicabutnya kebahagiaan dari rumah tangga tersebut. Ya, jadi kita harus berupaya untuk apa? Untuk mencari harta yang halal. Nah, para istri juga harus berupaya juga mengingatkan suami-suaminya. Yang dulu kebiasaannya para salaf disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau menukilkan dari sebagian salaf bahwa kebiasaan istri-istri mereka ketika sang suami berangkat kerja mencari nafkah, ya, istri-istri ini berpesan, "Wahai suamiku, carilah nafkah yang halal. Ya, jangan cari nafkah yang haram. Karena sesungguhnya kami bisa bersabar dengan kekurangan harta, tapi kami tidak akan bisa menahan dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala." Karena harta yang haram ini merupakan sebab musibah, ya, sebab dicabutnya keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali efek dari harta yang haram ini. Di antaranya adalah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dalam proses pendidikan anak, ya, kita harus banyak berdoa karena hidayah ada di tangan Allah. Ya, ini kenapa Ustaz kok anak saya sudah saya doakan, sudah saya berikan pendidikan, tapi kok jadinya seperti ini? Coba lihat, ada kemungkinan ya harta haram di tengah-tengah rumah tangga kita. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bercerita tentang seorang laki-laki. Tsumma dzakara rajulan ya ash'ad akbar yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi ya rabbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki ya yutilul safar. Dia dalam keadaan safar yang panjang. Laki-laki ini sedang berada dalam perjalanan, dan doa orang yang melakukan safar ini termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka ada laki-laki yang dalam keadaan safar, ash'ad akbar, ya, rambutnya kusut, kemudian tubuhnya berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia angkat tangannya ke atas langit, ya Rabbi ya Rabbi. Kemudian dia bermunajat kepada Allah, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Para ulama menjelaskan bahwa pada sosok orang ini telah terkumpul padanya syarat-syarat dikabulkannya doa. Yang pertama, dia berada dalam keadaan safar. Masya Allah, orang yang safar dikabulkan doanya. Kemudian yang kedua, ya, dia sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan yang sangat terjepit, sampai penampilannya tidak lagi dia indahkan, ya, berdebu, kemudian kusut. Kemudian syarat yang ketiga, yamuddu yadahi ila sama, dia angkat tangannya ke atas langit. Ini juga merupakan perkara yang membuat doa dikabulkan, angkat tangannya ke atas langit. Kemudian yang keempat, dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapannya ya Rabbi ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ya. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wasallam?
wa mat'amuhu haram, wa mashrabahu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Namun orang ini makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari menafkahi keluarga dengan harta yang haram. Ya, carilah harta yang halal walaupun sedikit. Kalau bisa cari yang halal dan banyak, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak mampu, walaupun sedikit, yang penting halal. Yang penting halal.